Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Shirilova. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang villain dan trunking. Nah, di villain dan trunking ini kita akan membahas cukup banyak materi. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang apa sih itu VLAN? Jadi, VLAN atau Virtual Local Area Network itu adalah cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil di dalamnya. Walaupun semua perangkat itu masih terhubung ke peralatan yang sama, misalnya satu switch. Nah, jadi intinya dengan VLAN ini kita bisa membuat kelompok komputer yang terpisah, seolah-olah mereka itu punya jaringan sendiri. Padahal sebenarnya tetap memakai kabel dan alat yang sama gitu teman-teman. Nah, biar lebih jelasnya lagi, coba kita perhatiin di gambar ini teman-teman. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini ada satu switch dan ada beberapa komputer, yang dimana mereka ini berada di dalam satu ruangan. Dan mereka terbagi lagi menjadi beberapa divisi. Contohnya, di sini ada divisi pertama yaitu untuk engineering, plan 10. Lalu untuk yang kedua itu ada programming, plan 20. Lalu yang ketiga itu ada marketing, plan 30. Nah, nantinya komputer-komputer ini itu akan diberikan IP, teman-teman. Contohnya, di engineering ini kita kasih IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu untuk di programming, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Lalu untuk marketing 192.168.30.0/24. Nah, nanti komputer-komputer ini bisa terhubung ke switch gitu. Nah, lalu misalkan untuk bandwidth-nya di engineering itu kita pengen yang 10 MB. Lalu yang programming karena untuk program dan kemungkinan membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi, jadi bandwidth-nya adalah 20 MB. Lalu untuk marketing, untuk pemasaran itu kita misalkan pengennya bandwidth-nya adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN itu berfungsi teman-teman, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Karena fungsi dari manfaat dari VLAN itu adalah untuk memanajemen gitu. Nah, selain untuk memanajemen, manfaat dari VLAN juga adalah untuk memecah broadcast domain. Di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin tentang broadcast domain, dan buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton di video aku sebelumnya. Tapi intinya broadcast domain itu adalah mengirimkan paket ARP ke semua device yang terhubung gitu. Contohnya gini misalkan. Nah, misalkan di engineering, di divisi engineering. Misalnya katakanlah ini adalah komputer 1, ini komputer 2, dan ini komputer 3. Nah, komputer 1 ini ingin mengirimkan paket ARP ke komputer 2. Nah, nanti komputer 1 ini akan mengirimkan paketnya ke switch terlebih dahulu, lalu dikirimkanlah ke komputer 2 dan komputer 3, tapi tidak dengan komputer yang ada di divisi programming ataupun marketing. Jadi hanya ke komputer yang ada di engineering gitu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya secara fisikal switch ini ada satu, teman-teman. Tapi secara logis ini tuh
Switch-nya ada 3 teman-teman. Ada yang untuk engineering, ada yang untuk programming, dan juga ada yang untuk marketing. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, semoga apa yang aku jelasin ini bisa teman-teman pahami ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang VLAN. Nah, sekarang kita bakalan coba mempraktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa langsung dibuka aja aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Lalu teman-teman siapin satu switch. Nah, lalu siapkan juga 6 PC. Nah, ini PC 0-nya aku ganti jadi PC 1 aja biar lebih gampang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terus habis itu tinggal disambungin menggunakan kabel. Nah, teman-teman, biasanya kan kalau kita mau menyambungkan menggunakan kabel, itu kita harus bolak-balik untuk klik si kabelnya. Nah, tapi ternyata ada loh caranya supaya kita itu nggak perlu lagi bolak-balik untuk klik si kabelnya. Caranya kayak gimana? Caranya adalah teman-teman klik Ctrl, lalu klik si kabelnya. Nah, nanti kita itu nggak bakalan atau nggak usah buat ngeklik lagi si kabelnya kayak gini teman-teman. Nah, kalau kayak gini dijamin pasti bakalan lebih cepat gitu. Nah, sekarang tinggal kita rapiin aja. Nah, nantinya ini tuh akan dibagi menjadi 2 segmen, teman-teman. Akan dibagi jadi 2 segmen. Nah, buat supaya lebih gampang, kita kasih kotak di sini buat sebagai pembatas atau supaya intinya supaya kita lebih gampang. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pengen kotaknya ini ada warnanya, teman-teman bisa ke klik fill color, terus select fill color. Nah, nanti bakalan muncul banyak banget warna yang bisa teman-teman pakai, kayak gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita tentuin VLAN-nya. Nah, sebenarnya untuk range VLAN ini bebas, teman-teman. Tapi tetap ada batasannya, yaitu dari 1 sampai 4.960 atau 4.960. Nah, kali ini kita bakalan pakainya yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kayak gini. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung tentuin IP address-nya. Nah, misalkan untuk di VLAN 10 ini kita gunain networknya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk di VLAN 20-nya IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Nah, ini adalah IP network dari VLAN 2. Nah, kalau udah, kita langsung konfigurasiin aja ke PC-PC-nya. Ke desktop, lalu IP configuration. Nah, tinggal dimasukin deh 192.168.10.1. Nah, ini aku salin dari IP
PC1 supaya lebih cepat aja. Nah, nanti jangan lupa oktet terakhirnya itu diganti, jangan sampai sama kayak gini. Nah, terus oke, sekarang yang ini, yang VLAN 20 nya adalah 192.168.20.1. Nah, kita copy lagi biar lebih cepat. Tiga subnet box-nya udah. Nah, kalau udah, kita coba berbagi pesan tapi masih tetap di sesama VLAN-nya. Nah, misalkan dari PC1 ke PC2. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya, successful. Kita coba lagi di PC6 sama PC5 di VLAN 20, successful juga. Nah, sekarang kita coba dari PC1 ke PC6. Kira-kira bisa nggak? Violet ya, teman-teman. Nah, kenapa violet? Karena mereka itu udah berbeda network, teman-teman. Nah, supaya mereka bisa berkomunikasi, itu kita membutuhkan router. Jadi, kita bisa pakai router supaya mereka nantinya bisa berkomunikasi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba mengkonfigurasi si switch-nya. Teman-teman langsung aja klik, lalu ke CLI, lalu di enter aja. Seperti biasa, kita masuk dulu ke mode privilege, lalu ke global configuration. Nah, kalau udah, baru deh kita bisa mulai mengkonfigurasi. Nah, kita masuk ke VLAN 10, lalu di enter. Nah, teman-teman bisa kasih nama. Misalkan di sini aku name-nya adalah programming. Misalkan kayak gini, lalu di enter aja. Setelah itu di exit. Nah, sekarang kita bakalan coba lihat VLAN mana aja yang ada. Nah, buat lihatnya kita bisa ketik komen yaitu do show VLAN brief. Kayak gini, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa udah ada VLAN 10 dan dengan nama programming kayak gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat di sini ada VLAN 1 dan dengan nama default. Nah, ini tuh adalah port-port yang masuk ke dalam VLAN 1, termasuk semua perangkat yang ada di sini, teman-teman. Perangkat yang ada di sini itu udah masuk ke VLAN 1 kayak gitu. Nah, sekarang kita juga bisa lihat bahwa di VLAN 10 ini belum ada interface yang terhubung atau yang masuk. Nah, sekarang kita coba konfigurasiin. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu interface yang ada di VLAN 10 itu ada berapa aja. FA01, FA02, dan FA03. Oke. Teman-teman bisa langsung di ini aja. Komennya adalah
teman-teman bisa masuk ke interface-nya, yaitu in fa0/1. Enter, lalu switch port, akses switch port, mode akses, enter, lalu switch port, akses VLAN 10, lalu di enter, lalu di X saja. Nah, udah. Nah, sekarang kita coba lihat apakah FA01 itu udah masuk ke VLAN 10. Cara lihatnya kita pakai komen do show VLAN brief sama kayak tadi ya. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa FA01 itu udah masuk ke VLAN 10 kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutin ke FA02 dan FA03-nya. Kayak tadi aja, langkah-langkahnya kita ikutin kayak yang tadi. Kita masuk ke interface-nya. Enter. Switch port, mode akses, enter. Switch port, akses VLAN 10, enter. X in interface FA03, enter. Mode akses, enter. Lalu switch port, akses VLAN 10, enter. X, enter. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya. Oke, komen yang tadi itu show VLAN brief. Oke, ini lagi enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa FA01, FA02, dan FA03 itu udah masuk ke VLAN 10. Nah, sekarang kita coba konfigurasiin yang VLAN 20-nya, teman-teman. Ya. Nah, kita masuk ke VLAN 20, enter. Terus di situ teman-teman bisa kasih namanya yaitu misalkan marketing. Lalu di enter. Lalu di X. Nah, setelah itu kita lihat interface yang ada di VLAN 20 itu ada FA04, FA05, dan FA06. Nah, tadi kan kita masukin si FA-nya ini satu-satu ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung aja masukin semuanya. Caranya kayak gimana? Caranya adalah teman-teman ketik in interface range FA 0/4 sampai 6. Lalu di FA 0/4
sampai 6. Nah, kayak gini nanti enter. Nah, lalu ke switch port mode akses lagi. Lalu di enter switch port akses VLAN 20. Enter, lalu di exit. Nah, kita coba cek lagi. Show VLAN brief. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa FA4, FA5, dan FA6 itu udah masuk ke VLAN 20 kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman bisa ke simulation. Nah, kita coba kirim pesan dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini kita lebarin lagi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa nantinya PC 4 itu akan mengirimkan paket ARP ke PC 5, tapi sebelum itu mengirimkan dulu ke switch kayak gini. Nah, nanti dari switch itu akan diteruskan ke PC 5 dan ke PC 6. Tetapi nanti PC 5 itu akan menerima dan PC 6 itu akan menolak, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti PC 5 akan membalas lagi. Setelah itu, nanti PC 4 akan mengirimkan paket ICMP. Nah, setelah itu diterima dan dibalas lagi oleh PC 4. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah coba buat VLAN. Nah, sekarang kita bakalan coba buat lagi di ruangan 2-nya gitu. Jadi sekarang kita bakalan bikin yang ruang 2. Nah, berarti yang tadi itu adalah ruang 1. Kita kasih kotak dulu. Oke, itu adalah ruang 1 dan sekarang kita bakal bikin ruang 2. Sama, kita butuh 1 switch. Sini. Lalu butuh juga 6 PC. Sama ya. Nah, supaya nggak bolak-balik lagi, kita klik lagi CTRL PC. Nah, itu tinggal di ini aja. Kayak gini. Dan oke. Nah, sekarang kita sambungin. Oke, kita bagi jadi 2 segmen lagi. Nah, oke. Ini adalah ruangan 2. Oke. Silang aja. Oke. Nah, terus kita pakai VLAN yang sama, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, oh ya, jangan lupa untuk switch-nya juga disambungin dari ruang 1 dan ruang 2. Nah, kayak gini.
Oke. Lalu kalau sudah, IP-nya juga kita samain aja. Nah, oke, lalu sekarang ini. Kita copy. Ctrl V. Oke. Nah. Oke. Kalau udah, kita langsung konfigurasiin ke komputernya. Desktop 192.168.10.4. Nah, kenapa kita mulainya dari 4? Karena tadi yang 123-nya itu udah dipakai di ruangan 1, kayak gitu. Jadi kita mulainya dari 4. Oke, subnet box-nya udah. Oh iya, kita salin lagi aja biar cepat. Oke, Ctrl V. Jangan lupa oktet keempatnya diganti. Oke. Enam. Oke, udah. Sekarang yang VLAN 20-nya. .192.168.20.4 juga. Oke. Terus 192.168.20.5. Oke. Nah, oke. Dan selesai deh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja penjelasan aku mengenai VLAN. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai terang.